Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang dimana Kiai Imaduddin Al-Bantani ini sudah siap untuk berdebat dengan Bapak Rizik Syihab tentang berkaitan masalah nasab Ba'lawi. Nah teman-teman, Bapak Rizik Syihab ini malah sibuk yaitu ngurusin ijazah palsu. Malah Rismon Sianepar ini meminta dukungan kepada Bapak Rizik Syihab tentang terkait ijazah palsunya Bapak mantan Presiden Jokowi. Tentunya teman-teman ya, Bapak Rizik Syihab ini kalau saya lihat itu tidak merespon sekali tentang terkait ajakan debat antara Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan Bapak Rizik Syihab. Jadi Bapak Rizik ini saya rasa tidak akan berani untuk berdebat nasab karena sudah jelas ya teman-teman ya, yaitu nasabnya itu sudah terputus. Jadi berdasarkan dalil-dalil yaitu dari Kiai Imaduddin Al-Bantani ini meneliti nasab Ba'lawi itu memang sudah nyata terputus. Ini malah Bapak Rizik Syihab ngurusin ijazah palsu. Kan lucu ya teman-teman. Nah teman-teman, coba mari kita simak yaitu tanggapan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Indi Nusantara atau Gospel Channel di mana saja berada. Assalamualaikum Mas Rifki Zulkarnain. Ya, memang betul ada seorang kiai ya. Pertama dari Bogor, namanya Kiai Agus Salim, pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Aqil. Beliau adalah tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bogor. Beliau berkenan untuk menjadi tuan rumah untuk diskusi ilmiah antara saya dan Rizik Syihab tentang nasab Ba'lawi. Beliau Kiai Haji Agus Salim telah mengirimkan utusan ke pesantren saya, apakah saya berkenan untuk mengikuti debat yang akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Ibnu Aqil itu. Kemudian saya tentu menyanggupinya, karena memang tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menyanggupi diskusi ilmiah tentang nasab Ba'lawi yang sudah terputus itu kan. Kemudian ada orang yang misalnya dari klan Ba'lawi merasa ingin menguji dalil-dalil saya, walaupun sudah jelas dalil-dalil yang telah saya sampaikan berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang sudah ke derajat fakta ilmiah yang sangat sulit untuk dibantah lagi. Tetapi untuk menghilangkan sebuah penasaran dari klan Ba'lawi, insya Allah saya bersedia. Itu inti dari pertemuan dengan utusan dari Kiai Agus Salim dari Bogor, pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Aqil. Tapi saya belum tahu apakah dari pihak Kiai Agus Salim itu sudah menemui atau mengirimkan undangan juga terhadap Rizik Syihab. Yaitu pertama seorang kiai dari Bogor. Kemudian ada lagi seorang kiai dari Cilacap, namanya Kiai Salim. Kiai Salim, pimpinan Pondok Pesantren Bumi Selawat, yang mengutus 3 orang untuk menemui saya di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka, yang intinya bahwa kami ini katanya diutus oleh pimpinan Pondok Pesantren Bumi Selawat untuk mengundang kiai apakah bersedia jika Rabita Alawiyah bersedia untuk berdebat dan berdiskusi ilmiah di Pondok Pesantren Bumi Selawat. Kemudian saya menyanggupinya, insya Allah kita akan memenuhi undangan dari Pondok Pesantren Bumi Selawat jika Rabita Alawiyah berkenan untuk juga siap dalam perdebatan itu. Dan kemudian siang-siang atau agak sorean, saya melihat ada yang mengirimkan foto dari utusan yang datang ke saya itu pula, itu datang ke Rabita Alawiyah dan rupanya diterima di sana di Rabita Alawiyah. Kemudian saya menunggu informasi klarifikasi dari panitia yang datang tersebut, tapi mereka menjawab belum ada keputusan tentang apakah Rabita Alawiyah itu siap untuk berdiskusi ilmiah dengan saya ataukah tidak. Jadi itu yang beberapa waktu kemarin itu dinamika baru dalam diskursus nasab ini, di mana dari Rabita Alawiyah rupanya ini sudah, menurut saya ya, karena kemarin yang datang itu adalah yang tidak terkait dengan Rabita Alawiyah, jadi dengan independen menginisiasi adanya perdebatan itu bukan dari Rabita Alawiyah, namun orang ketiga lah bisa dikatakan demikian, yaitu dari perwakilan pencatat nasab dari Sunan Ampel katanya, kemudian dari Naat, juga dari atas nama Pondok Pesantren Bumi Selawat. Jadi bukan inisiasinya dari Rabita Alawiyah. Dan saya kira Rabita Alawiyah sudah menyadari, atau para Ba'lawi itu, para Habib-Habib sudah menyadari bahwa memang nasab mereka ini apabila dibuktikan secara ilmiah itu tidak akan bisa, karena memang
eh, sesuatu yang bisa diperdebatkan itu kan adalah sesuatu yang bersifat perspektif subjektif, bersifat opini, sesuatu yang mengandung nilai-nilai ideologis, itu bisa diperdebatkan. Tetapi fakta-fakta ilmiah, sesuatu yang empiris, kesimpulan matematis, kesimpulan fisika, itu tidak bisa diperdebatkan. Jadi bukan diperdebatkan, tetapi dia fakta ilmiah itu hanya bisa dilawan dengan fakta ilmiah. Tidak bisa fakta ilmiah itu diselesaikan dalam debat. Jadi fakta ilmiah itu hanya bisa dilawan dengan fakta ilmiah. Fakta ilmiahnya saya sudah menemukan bahwa Anda Balawi bukan cucu Nabi. Anda mengaku baru di 895 Hijriah. Tidak ada kitab-kitab dari abad di mana dikatakan Ahmad bin Isa itu ada hidup, yaitu 345 Hijriah, sampai pengakuan Anda 895 Hijriah sebagai keturunan Ahmad bin Isa, itu tidak ada sama sekali data yang menguatkan bahwa Anda itu klaimnya benar. Ini fakta ilmiahnya begitu. Nah, fakta ilmiah ini bisa untuk dilawan dengan fakta ilmiah lagi. Dan beberapa usaha fakta ilmiah yang disodorkan terbukti palsu. Kitab Abnaul Imam, Sa'duddin Al-Dhifari, manuskrip Abu Hasan Ali bin Jadid, dan sebagainya, semuanya terbukti bahwa itu manuskrip palsu yang diciptakan hari ini, kemudian diasosiasikan orang-orang di masa lalu. Kemudian secara kesimpulan genealogi, kesimpulan biologis, berdasarkan hasil tes DNA, bahwa hasil tes DNA mereka, dari 180 orang yang telah tes DNA di luar Indonesia, di Yaman dan sekitarnya, dan 7 orang Indonesia yang sudah tes DNA, dari berbagai macam marga itu mayoritas mereka berhaplogrup G, yang haplogrup G ini disimpulkan oleh para ahli genealogi, para pakar DNA, bahwa jangankan sebagai keturunan Nabi Muhammad, sebagai orang Arab aja bukan. Nah, jadi ini fakta-fakta biologi, fakta-fakta ilmiah seperti ini tidak bisa untuk diperdebatkan hanya seperti debat politik, sesuatu yang ngambang-ngambang begitu kan, sesuatu yang bersifat empiris. Nah, sesuatu yang bersifat empiris hanya bisa dilawan dengan empiris kembali. Fakta ilmiah hanya bisa dilawan dengan fakta ilmiah lagi. Nah, kami telah mempunyai fakta bahwa Anda haplogrupnya G. Haplogrup G bukan sebagai orang Arab. Nah, kalau Anda di antara Anda misalnya masih penasaran dari 180 orang itu, ya, yang mayoritas semuanya adalah berhaplogrup G, jangan-jangan di antara Anda Balawi ini ada yang berhaplogrup J1 yang merupakan sebuah haplogrup dari keturunan baginda Nabi. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, cara penyelesaiannya bukan dengan cara mengharamkan tes DNA, tapi cara penyelesaiannya adalah bagaimana seluruh Balawi itu dihimbau untuk melakukan tes DNA. Siapa tahu kalau 180 orang itu gagal, itu kan di Yaman. Ada 7 orang yang gagal lagi, G itu baru 7 orang di Indonesia. Sedangkan di Indonesia ini banyak sekali Balawi itu. Jadi siapa tahu kalau semuanya dari Balawi ini melakukan tes DNA, kemudian ada dari mereka yang keluar haplogrup daripada terminal keluarga Rasulullah Muhammad SAW, yaitu J1. Nah, nanti kita akan uji kembali mereka, beberapa orang yang hasil tes DNA-nya J ini yang kemudian patut untuk dipertimbangkan bahwa ada kekeliruan daripada cara pencatatan keluarga mereka. Nah, kalau misalnya tes DNA-nya sudah G, ini sebenarnya tidak pantas untuk dijadikan sebuah kajian ilmiah lagi. Ini harus disingkirkan udah, yang L gitu. Udah disingkirkan kalau mereka mengaku sebagai keturunan Rasul dari garis laki-laki. Sementara haplogrup L, haplogrupnya G, ini sudah nggak usah dibahas lagi. Karena percuma, ujung-ujungnya mereka akan ternafikan sendiri oleh kemajuan zaman, oleh masa depan, ditertawakan oleh peradaban. Lebih baik kita mulai belajar untuk beradaptasi agar anak cucu kita tidak mengalami nasib seperti kita, yaitu menganggap dirinya sebagai keturunan Nabi dengan potensi akhlak yang jauh. Karena memang namanya DNA, namanya akhlak itu kan tidak bisa dibohongi, bahwa memang ada pengaruh dari sebuah DNA, ada pengaruh dari keturunan. Kan orang tua kita berdoa agar anaknya jadi anak soleh, anaknya menjadi anak yang jujur, anaknya jadi anak yang tidak suka berzina, berdoa anaknya dan cucunya semoga jadi orang-orang yang menjaga ketawaduan. Nah, kemudian anak-anak cucunya, orang-orang yang banyak berdoa seperti itu akan menjadi seperti itu. Jadi ada energi dia menjadi tawadu, dia energi menjadi orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang tidak meremehkan orang lain. Tapi kalau misalnya DNA-nya ini DNA jahat, ini walaupun bagaimana ditutupi tetap akan tumbuh. Nah, seperti itu ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang dimana Kiai Imaduddin Al-Bantani ini sudah siap bersedia untuk debat dengan Bapak Rizik Syihab
ya tentang terkait masalah nasab Baklawi. Tentunya ya teman-teman ya, Bapak Rizik Syihab ini malah sibuk ngurusin ijazah palsu dan dimintai dukungan oleh siapa? Rismon Sianapar ya teman-teman. Tentunya Bapak Rizik Syihab ini harus melihat ya bagaimana ya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini sudah mengajak Bapak Rizik Syihab untuk berdebat masalah nasab. Tapi saya rasa Bapak Rizik Syihab ini nggak akan berani teman-teman. Karena yang dilawan itu adalah Kiai Imaduddin Al-Bantani yang sudah membongkar habis-habisan nasabnya. Ya berdasarkan dalil-dalil yang kuat ya, yaitu ilmiah juga tentang terkait masalah ya kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA. Mereka itu tidak akan mampu untuk membantah ya teman-teman. Jadi sampai sekarang ini belum ada yang mampu membantahnya. Bahkan Robito Alawiyah juga belum mampu untuk membantahnya. Karena pernah itu ya teman-teman ya, dulu guru kumpul itu mendatangi RA dan ternyata RA itu hanya mencatat nasab. Dan urusan masalah debat ini ya Bapak Rizik Syihab saja. Kalau Bapak Rizik Syihab ini berani teman-teman. RA saja belum menanggapi ya seutuhnya. Ya yang selalu keluar-keluar, yang selalu mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi ya itu Hanif Al-Athos, Rizik Syihab dan Bahar bin Smith. Ya 3 orang inilah ya teman-teman ya. Yang dimana mereka itu ya merendahkan kiai-kiai pribumi. Kiai pribumi disebut adalah seperti ya kera-kera bersorban lah. Bahkan ada yang mengatakan satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai lah. Ada juga yang mengatakan kaki Habib yang kotor itu ya lebih mulia, yaitu kepala kiai yang bersorban lah. Jadi ya teman-teman ya, mereka itu semestinya ya bukan cucu Nabi. Kalau mereka benar-benar cucu Nabi ya, bicaranya itu nggak seperti itu teman-teman. Jadi masa ya keturunan Nabi seperti ini loh. Keturunan Nabi harusnya ya mirip harus seperti kakeknya ya teman-teman. Ya ini sangat jauh sekali dan ternyata ketika dibongkar ya memang hologramnya itu hologram G teman-teman. Sudah banyak itu yang tes DNA. Di luar negeri sana G. Di Indonesia ada 7 orang juga G teman-teman. Nah ini yang selalu kalau ceramah mencaci maki marah-marah disuruh tes DNA malah ngelak. Alasannya itu banyak macam alasan. Bahkan ada yang mengharamkan lah. Nah seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa Bapak Rizik Syihab ini tidak akan berani yaitu menanggapi debat masalah terkait nasab teman-teman ya. Kalau Kiai Imaduddin Al-Bantani ini sudah siap bersedia, ini malah ngurusin ya Bapak Rizik tuh malah ngurusin ijazah palsu. Sedangkan nasabnya sendiri palsu. Ini kan lucu teman-teman ya. Buktikan dulu nasabnya baru terserah mau ngurusin itu ya. Nah seperti itu. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan ya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.